Setiap pagi, sebelum ayam berkokok sempurna, roda gerobak itu sudah berderit pelan menyusuri gang sempit yang masih basah sisa hujan semalam. Suara rodanya terdengar pelan, seperti bisikan yang tak ingin mengganggu siapapun. Gerobaknya kecil, kayunya kusam, catnya mengelupas, dan stiker kerupuk di kacanya sudah hampir tak terbaca. Dialah Mbah Rawi, tubuhnya kurus, wajahnya keriput, dan jalannya pelan. Tapi ada keteguhan yang tidak bisa diukur dari raut tuanya. Sejak istri dan anaknya meninggal karena kecelakaan belasan tahun lalu, hanya gerobak itu yang menemaninya setiap hari. Kerupuk, kerupuk renyah. Suaranya serak seperti daun kering yang digerus angin. Tapi tak ada yang benar-benar mendengar. Mendengarkan. Orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri. Beberapa hanya melirik, lalu kembali pada layar ponsel atau obrolan pagi mereka. Beberapa anak justru menirukan suara Mbah Rawi sambil tertawa-tawa, seperti menertawakan lelucon murahan. Di pasar, ia berhenti di sudut paling ujung. Tempat itu tak ada atap, becek, dan sering terinjak kaki pembeli. Tapi Mbah Rawi tidak pernah protes, ia meletakkan gerobaknya di sana, membuka kaca kecilnya, dan menata kerupuk satu persatu. Kerupuknya bukan kemasan modern. Ia bungkus sendiri di rumah dengan plastik bening dan karet gelang yang rapat. Dulu, puluhan tahun lalu, kerupuknya laris. Banyak yang memanggilnya dengan ramah. Tapi sekarang, semuanya berubah. Siapa yang mau beli kerupuk tua begini? Di minimarket lebih bersih, kata seorang ibu yang lewat sambil menutup hidung. Mbah Rawi tidak menanggapi, ia hanya menunduk, membenarkan letak topi tuanya, lalu kembali duduk di kursi lipat yang mulai berkarat. Hari-hari seperti ini sudah biasa. Ia tidak berharap lebih, asal hari ini bisa membawa pulang sedikit uang untuk membeli beras dan membayar iuran listrik, itu sudah cukup. Sekali waktu, seorang bocah kecil mendekat. Namanya Rara. Gadis kelas 2 SD yang selalu berjalan kaki ke sekolah sambil membawa sandal jepit sobek. "Mbah, aku gak punya uang. Tapi boleh gak lihat-lihat aja?" tanyanya pelan. "Lihat boleh, ambil juga boleh," jawab Mbah Rawi sambil tersenyum. Ia menyodorkan satu bungkus kerupuk. Rara sempat menolak, tapi Mbah Rawi memaksa dengan cara yang lembut. "Besok gantian, kamu doain Mbah sehat terus yo." Tidak ada yang tahu, Rara adalah satu-satunya yang menyapa Mbah Rawi setiap pagi. Bukan karena kerupuknya, tapi karena ia merasa Mbah Rawi berbeda dari orang dewasa lainnya. Ia tidak suka memarahi, tidak suka membentak, dan selalu menatap dengan mata yang damai. Hari menjelang siang, matahari mulai tinggi, tapi tak ada satupun pembeli yang datang. Mbah Rawi tetap menunggu. Kadang ia bicara sendiri, seolah berbincang dengan orang-orang yang sudah tiada. "Laris nggak hari ini?" gumamnya pelan, lalu ia menjawab sendiri. "Belum, tapi nanti juga ada." Tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Di akhir hari, Mbah Rawi menarik kembali gerobaknya dengan pelan. Kerupuk-kerupuk masih utuh, tapi ia tetap tersenyum. Seolah tidak menjual apapun bukanlah kerugian. Ia tahu, hidup bukan tentang laku atau tidaknya dagangan, tapi tentang terus berjalan selagi Tuhan masih memberi kaki untuk melangkah. Dan esok pagi, roda gerobak itu akan kembali berderit di jalan yang sama, di dunia yang tetap tidak melihatnya. Hari itu, cuaca sangat terik. Matahari seperti sengaja menyorot kepala siapa saja yang berjalan tanpa topi. Debu dari jalanan berterbangan setiap kali motor melintas. Di pojok gang dekat pasar lama, Mbah Rawi duduk bersandar pada tembok. Wajahnya berkeringat, namun bibirnya tetap mengukir senyum tipis. Seorang pemuda berkaus ketat berdiri tidak jauh dari situ, sedang mengatur kamera ponselnya. Ia membuat konten sosial eksperimen, pura-pura jadi orang baik. Di depannya sudah ada beberapa bungkus mie instan dan sebotol air mineral. Kamera dinyalakan. "Bapak haus ya? Ini buat Bapak."
Ucapnya sambil menyodorkan barang-barang tadi ke Mbah Rawi. Wajahnya berpura-pura iba. Mbah Rawi menatap pemuda itu sebentar, lalu menggeleng halus. "Terima kasih, Nak. Tapi Mbah masih punya air di botol." Pemuda itu terlihat kecewa. Tanpa berkata banyak, ia pergi meninggalkan barang-barang tadi begitu saja. Kamera dimatikan. Tak lama, di akun media sosialnya, ia menulis, "Berbagi dengan kakek tua yang kehausan di jalan, sedih lihat keadaan mereka." Komentar bermunculan, ratusan suka, ribuan simpati. Namun tidak ada satupun orang tahu, si kakak yang tampak seperti pengemis itu sebenarnya tak ingin dikasihani. Ia hanya butuh dihargai, bukan dijadikan objek pencitraan. Sayangnya, dunia ini terlalu sibuk mencari pujian daripada memahami perasaan. Di jalan pulang, Mbah Rawi melewati sekumpulan remaja yang sedang nongkrong di depan warung kopi. Salah satu dari mereka menertawakan gerobaknya. "Itu gerobak atau peti mati sih?" katanya sambil terkekeh. Temannya menambahkan, "Kayaknya kerupuknya dari zaman Belanda ya." Tawa mereka meledek. Suara mereka cukup keras untuk membuat Mbah Rawi mendengarnya jelas. Tapi ia tidak marah. Ia menunduk, tetap berjalan perlahan. Beberapa orang tua yang duduk di seberang jalan hanya melihat, tidak ada yang menegur atau membela. Mungkin karena mereka juga sudah terlalu lelah untuk peduli, atau mungkin karena itu bukan urusan mereka. Tapi yang tadi ketahui semua orang adalah setiap kali tawa menghina itu meledak, satu kenangan lama kembali menghantam Mbah Rawi. Dulu, dia punya toko kerupuk kecil di rumah. Bersama istrinya, mereka menggoreng dan membungkus kerupuk sendiri. Suaranya renyah, pembelinya ramai. Setiap sore, anak sematawayangnya duduk di bangku dekat pintu, menghitung koin hasil jualan. Hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa. Sampai suatu hari, mobil tak dikenal melintas kencang di depan rumah. Istri dan anaknya yang sedang membeli minyak goreng di warung depan tak pernah kembali. Hari itu, bukan hanya keluarganya yang hilang, tapi juga sebagian dari dirinya. Sejak saat itu, ia tak lagi membuka toko. Ia memilih menjajakan kerupuknya keliling, berharap bisa merasa dekat dengan almarhum istri dan anaknya yang dulu sering ikut menyiapkan dagangan. Gerobak tua itu sisa peninggalan masa bahagia. Ia tidak mampu menggantinya, mungkin bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak siap melupakan. Di rumahnya yang sempit dan reot, Mbah Rawi duduk di tikar usang. Ia membuka kaleng bekas biskuit yang penuh dengan surat-surat lama, foto-foto kusam, dan buku catatan kecil milik anaknya. Di sana tertulis mimpi-mimpi sederhana. "Kalau besar nanti, aku mau punya toko kerupuk sendiri dan bantu papa." Air mata Mbah Rawi mengalir, bukan karena hinaan hari ini, tapi karena kerinduan yang tak bisa dibayar dengan waktu. Namun esok pagi, saat suara ayam mulai terdengar lagi, Mbah Rawi akan tetap mendorong gerobaknya. Ia akan tersenyum pada siapapun, meski tahu mungkin akan diabaikan. Karena bagi Mbah Rawi, senyum bukan sekedar ekspresi. Itu adalah tameng terakhir dari luka yang tak bisa dilihat. Dan luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Hari itu gerimis turun sejak pagi. Jalanan basah, langit kelabu, dan suara roda gerobak kayu yang terdengar makin jarang di lingkungan perumahan itu. Mbah Rawi tetap berjalan, walaupun sepasang sandalnya sudah mulai terkelupas. Kerupuk-kerupuk dalam toples kaca berembun, karena udara dingin, tapi tak satu pun dari toples itu pernah jatuh atau pecah. Seolah tahu, tangan Mbah Rawi selalu menjaga mereka lebih hati-hati daripada menjaga dirinya sendiri. Sore itu, tidak ada anak kecil yang menunggu di pagar. Rumah-rumah tertutup rapat, jalanan sepi. Namun langkah Mbah Rawi tak berubah. Ia berhenti sebentar di dekat pos ronda, duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Ia menunduk, lalu meraih bagian bawah gerobaknya. Di sana, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil, tertutup kain lusuh berwarna coklat tua. Kotak itu tak pernah terlihat oleh siapapun.
Tak satu pun pembeli pernah tahu bahwa di antara roda gerobak yang berdecit dan dagangan kerupuk, ada sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Dengan perlahan, Mbah Rawi membuka kainnya. Di dalam kotak, tersusun rapi beberapa lembar kertas tua, surat-surat, foto hitam putih yang mulai pudar, dan satu buku catatan kecil bersampul kulit retak. Ada juga sebuah kalung kecil dari benang merah kusam dengan liontin logam berbentuk huruf S. Tangan tuanya gemetar saat menyentuh benda itu. Ia menggenggam kalung itu lama, seperti sedang berbicara dalam diam. Tak ada suara, tak ada tangis, hanya tatapan kosong yang menembus hujan tipis di kejauhan. Kotak itu adalah sisa-sisa dari kehidupan lamanya. Kenangan yang terlalu dalam untuk diceritakan, terlalu menyakitkan untuk dilupakan. Di buku catatan itu, tertulis nama-nama yang tak pernah lagi disebut orang-orang, termasuk satu nama yang dilingkari, Sarinah. Entah siapa Sarinah, tapi dari bagaimana Mbah Rawi mengeja huruf-huruf itu di dalam hati, tampak jelas bahwa nama itu bukan sekedar kenangan. Itu bagian dari dirinya yang hilang. Ia menutup kembali kotaknya, merapikan kain lusuhnya. Hujan mulai turun rintik-rintik, tapi ia berdiri lagi mendorong gerobaknya pelan, seperti biasa. Tapi sejak hari itu, Mbah Rawi mulai terlihat berbeda. Langkahnya makin lambat, pandangannya sering kosong. Ia lebih banyak berhenti di tengah jalan, bukan karena lelah, tapi seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Beberapa orang sempat memperhatikan kotak kayu di bawah gerobaknya, tapi tak satu pun dari mereka berani bertanya. Mereka lebih tertarik membicarakan Mbah Rawi sebagai kakek yang keras kepala, yang masih saja berjualan padahal kerupuknya nyaris tak laku. Seorang satpam pernah berkata, "Mungkin kotak itu tempat dia simpan kerupuk lama. Udah bau, makanya orang gak mau beli." Satu-satunya yang tidak menertawakan kotak itu adalah Rara. Meskipun sejak ibunya melarang, ia hanya mengintip Mbah Rawi dari jendela. Tapi matanya selalu mengikut kemana gerobak itu bergerak. Dan suatu kali, ia melihat Mbah Rawi membuka kotak itu dari jauh. Rara tidak tahu isinya, tapi ia yakin itu bukan kerupuk. Dan sejak saat itu, setiap kali melihat gerobak tua melintas, Rara berdoa diam-diam. Bukan agar kerupuk Mbah Rawi laku, tapi agar isi kotak kayu itu menemukan akhir yang bahagia. Karena bagi anak kecil seumur Rara, kebahagiaan bukan soal jualan habis, tapi soal rahasia yang bisa sembuh. Rara masih duduk di tepi jendela kamarnya, persis seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. Kursi kecil berwarna merah muda itu sudah agak reot, tapi jadi tempat favoritnya untuk mengamati dunia luar. Terutama jika itu berkaitan dengan seorang kakek tua dan gerobak kerupuknya. Gadis kecil berusia 8 tahun itu punya kebiasaan unik. Ia suka memperhatikan hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Bagi Rara, setiap detik yang terjadi di luar jendela adalah cerita. Termasuk gerobak tua yang selalu muncul sekitar jam 4 sore. Meski tak pernah berhenti di depan rumahnya lagi. Dulu, Rara pernah sekali membeli kerupuk dari Mbah Rawi. Kerupuk udang warna keemasan dalam plastik bening. Ia ingat betul betapa renyahnya kerupuk itu, dan betapa hangat senyum si penjual ketika menyerahkan uang kembaliannya, sambil membisikkan, "Semoga kamu tumbuh jadi anak baik ya." Dulu, Rara pernah sekali memberi kerupuk dari Mbah Rawi. Kerupuk udang warna keemasan dalam plastik bening. Ia ingat betul betapa renyahnya kerupuk itu, dan betapa hangat senyum si penjual ketika menyerahkan uang kembaliannya. Tapi sejak ibunya melarang, Rara hanya bisa melihat dari jauh. Katanya kerupuk itu kotor. Kata ibunya lagi, sudah tua begitu masih saja keliling. Enggak kasihan sama pembelinya. Rara tidak berani membantah. Tapi ada satu hari di mana ia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak lihat. Mbah Rawi berhenti di pos ronda, membuka kain lusuh dari kotak kayu. Ia memandangi sesuatu lama sekali. Wajahnya bukan seperti penjual,
tapi seperti seseorang yang sedang menunggu waktu. Sejak hari itu, rasa penasaran Rara tumbuh jadi rasa peduli. Ia menaruh sebotol air putih dan sekeping biskuit di dekat pagar rumah setiap sore. Harapannya sederhana. Semoga Mbah Rawi mampir, tapi hari-hari berlalu dan gerobak itu tidak pernah berhenti lagi. Bahkan suara rodanya pun mulai jarang terdengar. Sampai suatu sore yang berbeda, hari itu gerobak itu tak lewat. Rara gelisah. Ia berdiri di jendela lebih lama dari biasanya. Saat hari makin gelap dan suara azan maghrib berkumandang, ia turun ke ruang tamu dan bertanya, "Bu, Mbah Rawi kemana ya?" Ibunya hanya menjawab singkat, "Mana ibu tahu, mungkin sudah capek atau sakit." Rara mengangguk. Tapi malam itu ia tak bisa tidur nyenyak. Ada rasa tak enak di hatinya. Pagi harinya, Rara melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia menyelip keluar rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Berjalan kaki menyusuri jalanan kecil yang biasa dilalui gerobak kerupuk. Ia menelusuri arah berlawanan dari jalur rumahnya, melewati 2 gang kecil, dan berhenti di dekat sebuah rumah bambu yang terlihat sangat tua. Di halaman rumah itu, gerobak kayu berdiri diam. Toples-toples kerupuk masih di tempatnya, tapi tutupnya sebagian miring. Roda sebelah kanan terlihat copot, dan di samping pintu rumah itu, sepasang sandal jepit tergeletak, tapi tak ada tanda-tanda suara dari dalam. Rara berdiri lama di sana, sampai seorang lelaki dewasa datang menghampirinya. "Kamu cari siapa, Nak?" Mbah Kerupuk. Cari Mbah Kerupuk, Pak." Lelaki itu menghela napas pelan. "Mbah Rawi meninggal tadi subuh." Rara diam, hanya matanya yang membesar. Ia tak tahu harus bilang apa, tangannya mengepal, dan bibirnya bergetar menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tangis itu tidak pecah, tapi rasa kehilangannya nyata. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia mengenal dunia luar lewat jendela, Rara merasa dunia tidak selengkap biasanya. Hari sebelum Mbah Rawi meninggal, hari itu panas sekali. Matahari seperti tak mau kompromi, membakar aspal dan atap-atap seng rumah-rumah kecil di kampung Gunung Anyar. Debu beterbangan saat roda gerobak tua itu menyusuri jalan yang makin jarang dilalui. Mbah Rawi berjalan pelan. Seperti biasa, langkahnya menyeret. Tapi ada satu tempat yang tetap ia kunjungi meski tahu tak akan ada yang membeli. Warung milik Bu Sulastri, tepat di ujung tikungan jalan pasar kecil. Sudah hampir 2 minggu tak ada yang menyapa. Tapi entah kenapa, Mbah Rawi tetap mampir ke sana. Mbah Rawi berjalan pelan seperti biasa. Langkahnya menyeret, tapi ada satu tempat yang tetap ia kunjungi meski tahu tak akan ada yang membeli. Warung milik Bu Sulastri, tepat di ujung tikungan jalan pasar kecil. Sudah hampir 2 minggu tak ada yang menyapa, tapi entah kenapa Mbah Rawi tetap mampir ke sana. Mungkin karena kenangan, atau mungkin karena hanya itu tempat yang memberinya rasa pernah dianggap ada. Tapi hari itu, Bu Sulastri berdiri di depan warungnya dengan wajah cemberut. "Pak Tua, tolong jangan lewat sini lagi ya." Langkah Mbah Rawi terhenti. "Kerupukmu bau. Lalat nempel semua. Pembeli-pembeliku jadi ilfil. Sudah, simpan aja jualanmu di rumah. Kalau memang gak kuat kerja." Beberapa orang sekitar warung tertawa kecil. Tak berani terang-terangan, tapi cukup nyaring untuk menyayat hati. "Maaf Bu, saya cuma lewat." Suara Mbah Rawi nyaris tak terdengar. Tapi Bu Sulastri tak berhenti. "Lewat pun jangan. Baumu bawa sial, sudah tua, masih juga ngerepotin kampung. Nanti kalau mati jatuh di jalan, siapa yang repot? Orang kaya bapak tuh sudah saatnya diam saja di rumah. Jangan nyusahin dunia." Tak ada marah di wajah Mbah Rawi, hanya helaan nafas pelan dan pandangan yang menunduk. Ia menarik gerobaknya lagi, pelan menjauh dari warung, dan dengan tatapan yang kini tak lagi memandang manusia. Ia berjalan tanpa arah. Bukan untuk mencari pembeli, bukan juga berharap uang hari itu cukup untuk makan,
tapi sekedar bergerak, karena jika diam, barangkali hatinya akan runtuh. Di tikungan jalan belakang musola, seorang anak kecil berlari dan menabraknya. "Maaf, Kek," katanya sambil tertawa. Tak ada yang menyadari bahwa di balik senyum tipis yang terukir di wajah keriput itu, ada luka yang sudah terlalu lama disimpan. Bukan luka karena ditolak, tapi luka karena terus-menerus dianggap tak ada. Hari itu, Mbah Harawi pulang lebih cepat. Ia membuka pintu rumah reotnya perlahan, menurunkan keranjang kerupuk yang tak tersentuh. Ia duduk di dipan bambu, memandang dinding yang sebagian besar berlubang dan ditambal dengan kardus. Di meja kecil di samping tempatnya tidur, ada sebungkus nasi sisa kemarin yang tak ia makan. Sebagai gantinya, ia menulis sesuatu di selembar kertas coklat yang biasa digunakan untuk membungkus kerupuk. Tulisannya pelan, rapi, dan singkat. Lalu ia selipkan kertas itu di bawah bantal. Sore itu tak ada lagi suara gerobak, tak ada lagi suara kerupuk yang biasanya menggema lemah di ganggang sempit. Dan malamnya, hujan turun untuk pertama kalinya dalam 2 bulan. Hujan turun deras malam itu. Tak ada petir, tidak ada angin. Hanya suara air yang jatuh dari langit, seolah langit menangis sendirian. Di dalam rumah kecil berdinding kayu yang sebagian sudah lapuk, Mbah Harawi duduk bersandar pada dinding. Lampu minyak temaram di sudut ruangan nyaris kehabisan sumbu. Selimut kumal menyelimuti tubuhnya yang kurus. Menggigil bukan karena hanya udara dingin, tapi juga karena tubuhnya sudah terlalu lelah. Tak ada yang tahu malam itu adalah malam terakhirnya. Sebelum memejamkan mata, tangannya meraba bantal kecil di sampingnya. Ia memastikan kertas coklat yang tadi siang ia selipkan masih ada. Kertas itu ditulis dengan tangan gemetar, tapi isinya begitu rapi dan jelas. Sebuah surat pendek, bukan tentang harta atau wasiat, melainkan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan satu permohonan terakhir yang tak pernah ia ucapkan ke siapapun selama hidup. Keesokan paginya, tetangga sebelah rumah Mbah Harawi, Pak Darto merasa aneh. Biasanya saat subuh, Mbah Harawi sudah terlihat di halaman, menyapu atau sekedar duduk menunggu waktu sholat. Tapi pagi itu, rumah itu sepi. Gerobak kerupuk masih ada di samping rumah, basah kuyup terkena hujan semalam. Pak Darto mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Setelah 5 menit tanpa sahutan, ia mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci. Perlahan ia masuk memanggil nama Mbah Harawi dengan suara cemas. Dan di sana, ia menemukannya terbaring tenang di dipan bambu, seperti sedang tidur nyenyak. Wajahnya damai, tidak tampak penderitaan atau kesakitan, tapi tubuhnya sudah dingin. Kabar meninggalnya Mbah Harawi menyebar cepat. Ironisnya, orang-orang yang dulu tak pernah menyapanya, kini berbondong-bondong datang. Ada yang hanya berdiri di depan rumah, ada yang membawa air mata seolah kehilangan besar telah terjadi. Padahal, saat ia hidup, tak ada satupun dari mereka peduli apakah Mbah Harawi makan atau tidak. Bu Sulastri yang kemarin mengusirnya, datang paling pagi. Ia berdiri kaku melihat jenazah Mbah Harawi, tak sanggup mengucapkan apa-apa. Saat kain kafan mulai disiapkan, seorang pemuda yang tak dikenal masuk ke dalam rumah. Ia membawa satu amplop besar dan beberapa kertas. Namanya Arif. Ia mengaku sebagai relawan sosial yang dulu pernah dibantu oleh Mbah Harawi. Entah bagaimana caranya, tapi pemuda itu bicara dengan suara yang berat dan mata berkaca-kaca. "Pak Darto, ini ada surat yang disembunyikan Mbah Harawi. Katanya harus dibaca setelah beliau meninggal." Surat itu dikeluarkan dari bawah bantal. Lembaran kertas coklat yang tampak usang dan sedikit basah. Pak Darto membacanya dengan suara bergetar. Isi surat tersebut, "Jika surat ini ditemukan, maka aku sudah tidak ada. Maafkan aku jika selama ini hanya jadi beban di kampung ini. Aku tidak punya keluarga, tapi aku menitipkan sesuatu. Di bawah lantai rumah ini ada satu kotak kayu. Isinya bukan harta, tapi semoga cukup membuat kalian percaya bahwa aku bukan peminta-minta. Bukan juga orang gila yang hanya menjual kerupuk. Aku hanya ingin dikenang sebagai orang yang berusaha sebaik mungkin, walaupun sering gagal. Tolong sampaikan pada gadis kecil bernama Rara. Terima kasih karena dia satu-satunya yang menyapaku tanpa pamrih.
Semoga dia tumbuh menjadi manusia yang lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Tak lama setelah itu, rumah Mbah Rawi dibongkar perlahan, dan benar, di bawah lantai bambunya ditemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Tidak mewah, hanya kayu biasa yang sudah mulai rapuh, tapi isi di dalamnya mengubah segalanya. Hari itu langit mendung, seolah ikut mengantar kepergian seseorang yang selama ini dilupakan. Kakak itu pergi sendiri. Meskipun rumahnya mendadak ramai sejak surat dan kotak kayu ditemukan, tetap saja tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Orang-orang hanya datang karena penasaran, bukan karena cinta. Mereka berkumpul tapi hatinya kosong, menatap jenazahnya seperti menatap seseorang yang asing, walaupun hidup di tengah mereka selama puluhan tahun. Rara, gadis kecil yang paling sering menyapanya, duduk diam di sudut pemakaman. Kedua tangannya menggenggam erat sebungkus kerupuk yang kemarin ia terima dari Mbah Rawi. Matanya sembab, ia tidak paham sepenuhnya tentang kematian, tapi ia tahu satu hal, bahwa orang baik itu tidak akan kembali lagi. Akan aku simpan kerupuk ini, bisiknya pelan. Pemakaman berlangsung cepat, tidak ada yang tahlilan berhari-hari, tidak ada keluarga yang menangis kehilangan, tidak ada tenda dan hidangan makanan. Hanya tanah basah, batu nisan sederhana, dan rumput liar yang kelak akan tumbuh di sekitarnya. Setelah selesai, satu persatu orang pulang. Mereka berbicara pelan, menyebut-nyebut isi kotak kayu yang katanya berisi sertifikat rumah, tabungan bank, dan selembar surat hibah untuk yayasan anak yatim. Mereka membicarakannya dengan mulut terbuka, tapi hati tertutup. Tak ada yang benar-benar peduli mengapa Mbah Rawi menyembunyikan semua ini. Tak ada yang tahu selama bertahun-tahun ia menabung dari hasil menjual kerupuk keliling. 100 perak demi 100 perak. Tak ada yang mau tahu bagaimana ia menahan lapar agar bisa menyisihkan sedikit uang untuk orang-orang yang lebih susah darinya. Sore harinya, rumah kecil itu kembali sunyi. Kotak kayu sudah diserahkan kepada yayasan sesuai permintaan surat wasiat. Gerobak kerupuk dibiarkan kosong di sudut halaman. Tak ada yang berani menyentuh atau mengambilnya. Rara datang sekali lagi. Ia meletakkan sebuah kertas kecil di atas dipan bambu tempat Mbah Rawi biasa tidur. Mbah, nanti kalau aku besar, aku ingin seperti Mbah. Baik sama semua orang, walau tidak dibalas. Maaf ya, kalau mereka tidak melihat Mbah, tapi aku lihat dan aku ingat. Kakak itu telah pergi, tapi setelah ia tiada, barulah kehadirannya terasa. Barulah senyumannya yang dulu dianggap biasa jadi dirindukan. Barulah suara langkahnya yang pelan di jalan kampung terasa hampa saat tak didengar lagi. Begitulah hidup. Kadang yang paling tulus justru tak pernah diingat masih bernyawa. Dan kadang penyesalan datang ketika tak ada lagi yang bisa diperbaiki. 3 hari setelah Mbah Rawi dimakamkan, seorang lelaki muda datang ke rumah kecil itu. Namanya Bayu. Ia mengaku sebagai relawan dari Yayasan Yatim Piatu yang disebut dalam surat hibah. Ia datang untuk memeriksa rumah dan memastikan bahwa semua peninggalan Mbah Rawi diserahkan sesuai amanah. Saat ia membuka pintu rumah, debu berterbangan. Tikar pandan di lantai sudah mengeriting. Bau kerupuk basi masih tertinggal di udara. Ia melangkah hati-hati, menyusuri ruang sempit itu sambil merekam dengan kamera kecil sebagai dokumentasi. Di sudut dapur yang hampir rubuh, ia menemukan kaleng kerupuk berwarna merah. Tutupnya sudah berkarat, seisi kaleng tampak biasa saja. Kerupuk udang sisa jualan. Sebagian sudah hancur, sebagian lagi masih utuh. Namun, di dasar kaleng itu tersembunyi sebuah amplop coklat lusuh yang dilapisi plastik bening. Tulisan tangan di bagian depannya membuat Bayu tercekat. Untuk yang masih peduli. Ia membuka amplop itu pelan. Di dalamnya ada 2 lembar surat, tulisan tangan yang sedikit gemetar tapi masih terbaca jelas. Namaku Rawi, orang-orang memanggilku Mbah. Aku penjual kerupuk keliling, dan aku memang tak punya siapa-siapa lagi. Aku tahu aku dianggap aneh, ada yang bilang aku gila karena selalu membawa gerobak tua, tapi aku tidak marah, aku hanya tidak ingin menyusahkan siapapun. Dulu aku punya anak, tapi dia meninggal dalam kecelakaan saat masih muda. Istriku ikut pergi karena kesedihan yang tak kunjung sembuh. Sejak itu, aku hidup sendiri, makan sendiri, berdoa sendiri, dan menabung sendiri.
Setiap keping uang yang kalian abaikan saat membeli kerupuk, aku simpan. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku ingin uang itu bisa berguna saat aku tiada nanti. Aku tak bisa membangun masjid. Aku tak cukup pandai untuk jadi guru, tapi aku ingin anak-anak yatim bisa makan dengan kenyang, belajar dengan tenang, tidur tanpa takut digusur. Jadi, rumah ini, uang di tabungan itu, dan sertifikat tanah kecil di kampung sebelah, aku hibahkan semua untuk yayasan anak yatim. Jangan dikembalikan padaku, karena aku sudah pergi dan aku pergi dengan tenang. Maafkan jika selama ini aku diam-diam menilai kalian, tapi percayalah, aku tidak pernah dendam. Begitulah tulisan Bahrawi. Bayu menahan nafas. Ia menatap kaleng kerupuk yang kosong itu, seolah di sanalah semua cinta dan kesedihan Bahrawi dikubur. Surat itu kemudian ia fotokopi dan ditempel di dinding luar rumah Bahrawi. Siapapun yang lewat bisa membacanya. Esok harinya, warga mulai berdatangan. Tidak ada yang banyak bicara, hanya berdiri di depan rumah kecil itu dan membaca surat dengan mata yang mulai basah. Seorang ibu yang dulu pernah menolak membeli kerupuk karena merasa jijik dengan tangan Bahrawi, kini menunduk diam. Seorang pemuda yang pernah menertawakannya karena bajunya compang-camping, kini menggenggam tangan sendiri erat-erat. Mereka tak pernah menyangka, di balik kaleng kerupuk itu tersembunyi cinta sebesar dunia. Hari itu langit tampak mendung, suasana kampung seperti ikut bungkam. Tak ada suara anak-anak berlari di gang, tak ada ibu-ibu bergosip di teras. Semua orang seolah sedang menanggung rasa bersalah yang tak bisa dibagi. Semenjak surat Bahrawi ditempel di dinding rumah tuanya, satu persatu warga berdatangan. Tidak lagi untuk membeli kerupuk, tapi untuk meminta maaf, meski hanya pada udara. Rumah itu kini kosong, tapi terasa lebih penuh dari sebelumnya. Pak Lurah datang membawa bunga dan beberapa pegawai desa. Ia berdiri lama di depan rumah kayu itu, lalu berucap pelan. Kami salah menilai beliau. Tak banyak kata, hanya suara pelan yang nyaris tak terdengar. Seolah tak pantas menyentuh nama Bahrawi. Ibu-ibu yang dulu sering mengejeknya mulai mengumpulkan warga untuk bersih-bersih rumah dan halaman. Tapi tak ada yang berani menyentuh kaleng kerupuk yang masih diletakkan Bayu di atas meja kayu. Kaleng itu dibiarkan tetap di sana, seperti simbol diam dari semua penyesalan mereka. Rara, gadis kecil yang dulu sering menyapa Bahrawi, duduk diam di depan rumah itu sambil memegang boneka lusuh. Ia menangis diam-diam. Sejak kecil, hanya Bahrawi yang mengajarinya mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kini ia terlalu kecil untuk mengerti kematian, tapi cukup peka untuk merasakan kehilangan. Kalau tahu dia sebaik ini, aku pasti ngajak dia makan di rumah, ucap seorang pemuda sambil mengelus wajahnya sendiri. Saya pernah sengaja ngasih uang sobek biar dia marah, tapi dia malah senyum dan bilang, rezeki dari jalan manapun tetap harus disyukuri, kata pedagang kelontong di ujung jalan. Cerita demi cerita muncul, satu demi satu dan semuanya terlambat. Terlambat untuk meminta maaf, terlambat untuk menghargai, terlambat untuk sekedar berkata terima kasih. Kampung itu akhirnya menyadari mereka bukan hanya kehilangan seorang penjual kerupuk, mereka kehilangan seseorang yang mengajarkan makna keikhlasan tanpa suara, makna keteguhan tanpa tuntutan. Hari ke-7 setelah kepergian Bahrawi, warga membuat tahlilan sederhana, dengan makanan seadanya, tapi yang paling berharga bukan makanannya, melainkan air mata yang jatuh di setiap doa. Doa-doa yang terlambat, air mata yang tak sempat disampaikan saat beliau masih hidup. Di tengah acara itu, seorang pemuda berdiri dan berkata, mulai besok, rumah ini akan kita jaga. Bukan karena isinya, tapi karena pelajarannya. Kita gagal mencintai orang baik semasa hidupnya. Jangan sampai kita mengulangi lagi kesalahan yang sama. Dan semua yang hadir menangis. Bukan karena kehilangan harta Bahrawi, tapi karena kehilangan waktu untuk berbuat baik kepadanya. Menangis setelah semuanya terlambat. Beberapa bulan setelah kepergian Bahrawi, gerobak tuanya masih terparkir di sudut rumah kayu. Roda-rodanya sudah karatan, tapi tidak ada yang berani membuangnya. Gerobak itu seperti saksi bisu tentang seorang tua yang setiap hari mendorongnya tanpa pernah mengeluh.
tanpa pernah meminta dikasihani. Tak ada pelang nama di depan rumah itu. Tak ada prasasti mewah, tapi di hati orang-orang kecil, nama Mbah Rawi mulai hidup, diucapkan dalam bisik-bisik doa, dalam cerita pengantar tidur, dalam kisah teladan di kelas-kelas kecil sekolah kampung. Anak-anak mulai mengenalnya sebagai Mbah Rawi penjual kerupuk yang dermawan. Guru-guru PAUD memakai kisahnya untuk mengajarkan bahwa kebaikan tidak selalu dibalas dengan pujian, tapi akan selalu dikenang. Rara, si gadis kecil yang pernah jadi teman satu-satunya Mbah Rawi, kini duduk di kelas 3 SD. Ia sering datang ke rumah itu sepulang sekolah, membersihkan halaman dan menaruh bunga liar di atas meja kayu. Ia belum paham banyak tentang hidup, tapi tahu satu hal, orang baik tidak selalu dipahami semasa hidupnya, tapi pasti dicintai setelah kepergiannya. Bayu, pemuda yang pertama kali membuka surat wasiat itu, memutuskan berhenti dari pekerjaannya di kota. Ia kembali ke kampung dan menjadikan rumah Mbah Rawi sebagai rumah singgah untuk anak-anak pemulung dan tukang becak. Tempat itu dinamainya Pondok Kerupuk Mbah Rawi. Bukan karena kerupuknya, ujar Bayu pada seorang wartawan yang datang meliput, tapi karena filosofi hidupnya. Ringan, sederhana, tapi bisa bikin orang kenyang. Tak butuh waktu lama, rumah itu dipenuhi tawa-tawa anak kecil setiap sore. Mereka belajar membaca, menulis, bahkan membuat kerupuk sendiri. Gerobak tua itu mereka bersihkan, dicat ulang, dan dijadikan simbol semangat. Tak ada yang menyangka, kakek penjual kerupuk yang dulu kerap diusir dari warga dan disindir di jalan, kini justru jadi nama yang dibanggakan. Bukan oleh orang-orang penting, tapi oleh orang-orang kecil yang selama ini merasa tak punya siapa-siapa. Karena bagi mereka, Mbah Rawi bukan hanya penjual kerupuk, ia adalah lambang harapan, bahwa sesederhana apapun seseorang, selama ia jujur, ikhlas, dan tidak menyakiti, maka ia akan dikenang. Bukan di koran, bukan di media sosial, tapi di hati orang-orang kecil yang tahu arti kebaikan dalam diam. Dan begitulah akhirnya. Mbah Rawi tak pernah memiliki banyak hal di dunia, tapi ia memiliki sesuatu yang tak semua orang mampu punya. Nama yang tertulis di hati.